Gak tahu ya, ini sebenarnya pertanyaan atau curhat, gengs. Cuman aku penasaran aja gitu loh. Kenapa kok ada orang yang suka banget makan, yang hidupnya tuh kayak makan aja seharian. Malam ini tidur, besok malam udah kepikiran mau makan apa. Dan ada juga orang yang kalau makan itu cuman kayak biar kagak mati aja gitu. Kenapa bisa? Mari kita gulik. Jadi geng, setiap manusia itu ternyata punya hormon untuk mempengaruhi nafsu makan, yang membuat orang setelah makan itu jadi ngerasa lebih puas, lebih bahagia. Dan itulah yang memberikan sensasi reward buat tubuh kita. Jadi kayak pengen terus ngasih reward buat diri sendiri. Terutama kalau kita lagi ngerasa marah, bete, kesel, sedih gitu ya. Terutama untuk orang-orang yang lebih impulsif, orang-orang yang suka bertindak dulu baru berpikir, suka nggak bisa tahan keinginan, atau orang-orang yang sensitif atau lebih peka sama sensasi fisik dan emosi, itu bisa sangat menikmati macam-macam rasa, tekstur, dan aroma makanan yang kemudian bisa kasih efek emosi yang sangat kuat gitu di hati. Ini kayak rasanya sangat bahagia banget habis makan. Nah, bisa diperparah juga kalau kamu itu berasal dari orang-orang dengan budaya yang sangat menghargai atau menginginkan makanan. Kayak misalnya dulu tuh pernah sangat miskin sekali sampai susah banget buat makan. Kayak contohnya budaya orang Jepang. Dulu pas Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan pernah ngalamin yang namanya masa kelaparan yang sangat parah. Ekonominya hancur, makanannya terbatas, pabrik dan sawah dan juga pelabuhannya hancur, tanah-tanah pertaniannya rusak karena dibom. Gak ada yang namanya distribusi makanan saat itu karena transportasinya juga lumpuh kan. Jepang diblokade sama sekutu, gak bisa ngimpor makanan dan bahan baku. Jadinya kelaparan besar terjadi di mana-mana. Dari tahun 1944, sejak zamannya Jepang kalah perang, akhirnya Jepang kan mencoba untuk bertahan dengan makan rumput liar, makan sisa makanan dari militer zaman itu. Jadi banyak kan anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi. Nah, baru di tahun 1947 sampai 1955 baru Amerika Serikat itu memberikan bantuan makanan kayak gandum, susu bubuk, bahan makanan pokok, dan anak-anak tuh dikasih program makan siang gratis di sekolahnya. Jadi sekarang orang Jepang itu kan tumbuh dengan budaya yang sangat menghargai makanan kan. Makanya ada ungkapan itadakimasu yang mana sebagai ucapan syukur untuk makanan yang ada. Dan di Jepang itu nggak boleh loh buang-buang makanan karena di sana tuh setiap butir nasi tuh dianggap sangat berharga. Nggak hanya Jepang, ada juga Korea Selatan. Di tahun 1950-an kan Korea Selatan sama Korea Utara perang saudara nih. Terus infrastruktur pada rusak dan 5 juta orang tewas dan luka-luka. Lebih dari 10 juta keluarga terpisah karena garis demarkasi. Jutaan orang mengungsi, hidup di tenda seadanya. Ada sih makanan, tapi makanannya itu kayak bubur tipis dari jagung, dedaunan liar, kulit pohon, kulit binatang. Belum ada makanan instan, geng. Nah, baru setelah PBB sama Amerika Serikat bawa bantuan makanan baru di tahun 1953 sampai 1960-an itu Korea Selatan baru mulai bangkit. Sekarang orang Korea Selatan kan lebih menghargai makanan kan. Kalau makan, makanannya itu banyak berlimpah-limpah gitu. Dan itu sebagai simbol keberhasilan, guys. Nggak hanya di Korea Selatan sama Jepang, tapi juga ada Indonesia loh. Indonesia kan pernah dijajah sama Belanda 350 tahun dari sejak zaman VOC datang ke Indonesia sejak tahun 1602 sampai 1942. Ya, sebenarnya sih nggak benar-benar 350 tahun ya, karena itu kan cuma narasi kemerdekaan aja. Kita tuh kan juga ngalamin tuh yang namanya eksploitasi ekonomi, tanam paksa misalnya, yang petani-petani kita harus menanam beberapa komoditas ekspor untuk kas negara Belanda, yang mana dari hasil tanam paksa itu kita bisa menopang hingga 30% APBN Belanda di zaman itu. Dan ada juga kan yang namanya kerja rodi, kerja yang sebenarnya upahnya ada dari Belanda, cuma dikorupsi aja sama pejabat lokal kita. Terus belum lagi pas Jepang kan datang, tahun 1942 sampai 1945, eksploitasinya kan lebih brutal. Makanan dan hasil tani kita kan diambil buat tentara Jepang. Banyak rakyat jadi kelaparan. Tapi bedanya kalau di Indonesia itu trauma kelaparannya itu cuma jadi bagian dari penjajahan, bagian dari masa-masa kelam dalam perang. Nggak pernah dijadikan sebagai sebuah kesadaran kolektif atau kesadaran bersama sebagai suatu masyarakat. Karena kalau di Jepang sama Korea, kelaparannya itu kan terjadi secara masif, menyeluruh, dan terdokumentasi jelas gitu ya, dibicarakan terus di media, pendidikan, dan traumanya itu jadi kolektif, menyatu dengan identitas nasional. Sedangkan kalau di Indonesia kan kelaparannya itu tidak merata di semua wilayah karena ada yang korupsi. Anyway, kayaknya kita udah jauh banget ya dari topik ya. Ya pokoknya itulah guys alasannya.